Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pera Pujiawati Septia. Di sini saya akan menampilkan karya saya, yaitu tugas ekonomi makro yang berjudul tentang pengangguran dan investasi. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Pengangguran terbuka, pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, ada pengangguran terselubung yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Yang ketiga, ada pengangguran siklikal, terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Yang keempat, ada pengangguran struktural, disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan-keterampilan baru. 5. Pengangguran friksional, terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. 6. Pengangguran teknologi, disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Pengangguran musiman, disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. 8. Setengah pengangguran, merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Penyebab pengangguran di antaranya adalah 1. Banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerja. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan. 3. Kemajuan teknologi yang pada akhirnya dapat menggantikan tenaga kerja manusia. 4. Resesi ekonomi. Dan yang kelima, tenaga kerja antar daerah dimanfaatkan secara tidak seimbang. Dampak pengangguran dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada dampak pengangguran terhadap perekonomian negara, dan yang kedua ada dampak pengangguran terhadap masyarakat. Dampak pengangguran terhadap perekonomian negara yaitu menurunnya pendapatan rata-rata, kenaikan biaya sosial, berkurangnya sektor pajak, dan menambahnya hutang negara. Sedangkan dampak pengangguran terhadap masyarakat yaitu meningkatnya kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial, keterampilan yang hilang karena lama tidak digunakan, dan memungkinkan terjadinya gangguan psikis. Berikut ada cara mengatasi atau solusi pengangguran. Di antaranya adalah 1. Membuka lapangan kerja. 2. Meningkatkan peredaran modal usaha. 3. Menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat. 4. Melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri. 5. Memberikan penyuluhan ke masyarakat. Investasi adalah sebuah aktivitas untuk menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan peningkatan nilai investasi. Berikut ada tujuan investasi, diantaranya adalah 1. Untuk mendapatkan penghasilan tetap. 2. Berguna untuk mengembangkan usaha. 3. Mendapatkan jaminan dalam bisnis. 4. Mengurangi tekanan inflasi. Dan 5. Berpartisipasi dalam pembangunan negara. Bentuk investasi ada dua, yaitu 1. Investasi aktiva real, dan yang kedua ada investasi aktiva finansial. Investasi aktiva real dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun tidak terlihat, seperti investasi tanah, logam, properti, dan lainnya. Sedangkan investasi aktiva finansial dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas, contohnya deposito dan saham. Jenis-jenis investasi diantaranya adalah 1. Investasi properti. 2. Investasi emas. 3. Investasi saham. 4. Investasi reksadana. 5. Investasi valuta asing. 6. Investasi obligasi. 7. Investasi syariah. 8. Investasi deposit, dan lain sebagainya. Manfaat investasi. 1. Meningkatkan aset, seperti properti pembelian tanah, apartemen atau rumah yang harganya kelak akan naik. 2. Memenuhi kebutuhan di masa depan. 3. Gaya hidup hemat. Dan 4. Menghindari hutang. Ada pula risiko investasi, diantaranya adalah business risk, liquidity risk,
financial risk, country risk, dan exchange risk. Faktor yang mempengaruhi laju investasi. 1. Terjadinya perubahan tingkat atau nilai tukar. 2. Tingkat suku bunga. 3. Infrastruktur. Dan 4. Tingkat inflasi. Hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi. 1. Jangan melakukan investasi tergesa-gesa, harus disertai dengan pemahaman atau riset yang mendalam. 2. Tidak bertindak secara spekulatif. 3. Penting untuk mempertimbangkan jangka waktu investasi. 4. Mengetahui dan menilai jumlah modal yang bisa kamu siapkan. Dan yang terakhir, memahami risiko yang bisa terjadi sebagai investor dan jenis investasi yang dipilih.